Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat sekali nih kelihatannya ya. Ya, cukup semangat. Alhamdulillah. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi di sini kita melakukan pertemuan pertama ya untuk dari kemarin kita sudah melakukan pendaftaran, terus wawancara, lalu pengumuman gitu ya. Kita melaksanakan pertemuan pertama kali ini. Mungkin dari teman-teman kalian belum kenal ya di sini. Tapi sebelum itu Ibu akan mengucapkan terima kasih pada kalian sudah mendaftar untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Ibu ucapkan selamat juga sudah lolos nih sampai tahap di sini, sudah sampai di konseling kelompok setelah mengikuti wawancara kemarin ya. Iya, benar sekali. Terus lanjut ini untuk perkenalannya mau gimana? Mau ice breaking dulu atau langsung perkenalan? Mau mainan aja. Oh, mau mainan aja. Perkenalannya berarti mainan gini ya? Iya, hampir boleh. Ayo, 1, 2, 3. Pipa layung kambreng Pak Ijonan. Pipa layung kambreng. Kambreng. Ayo silakan Mbak. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Ihab Nibras Anjala Sakinata, biasa dipanggil Nibras. Halo Mbak Nibras. Aku dari kelas IPA 1. Salam kenal semuanya. Ayo yang belum, ayo. Pipa layung kambreng. Kambreng. Ayo silakan Mbak. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Revi Agustina Melia, biasanya dipanggil Revi. Saya dari kelas IPA 2. Halo Mbak Revi. Halo. Ayo, pipa layung kambreng. Ya, Ibu ya. Ibu namanya Bu Ada, sudah kenal? Salam kenal Bu Ada. Sudah kenal. Belum kenal saya ya? Iya, saya bukan guru bedanya Bu. Guru BK-nya siapa Mbak? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Iya, kalau begitu. Perkenalkan ya, saya Bu Ada. Di sini Ibu emang misinya kelas 11 sih, makanya mungkin kalian belum kenal sama Ibu ya. Iya. Jadi Ibu namanya Bu Ada. Ibu ini rumahnya di Krian, dekat Mbak dari sini gitu. Iya, dekat sini Ya, ya. mungkin bisa main-main ke rumah nggak apa-apa nanti. Boleh. Ya, boleh. Kalau Boleh kalian Bu, ngajak. nggak Ya. dimarahi, jangan marah. Ya, aman. Ayo, mau lanjut? Tes bergunting. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Aini dari kelas IPA 5. Halo Mbak Devi. Saya dipanggil Mbak Devi kan? Iya, panggilan saya Devi. Kalau di rumah Vivi. Kalau di sini mau dipanggil apa nih? Terserah, saya juga boleh. Gitu ya. Ya. Devi aja ya Mbak ya. Devi aja, Mbak Devi aja gitu ya. Iya. Ayo silakan Mbak, terakhir. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fathia, biasanya dipanggil Ila. Saya dari IPS 1. Alhamdulillah. Iya. Jadi sudah kenal semua ya? Sudah. Main tebak-tebakan dulu ya. Ya. Tebak-tebakan nama. Oke. Tapi berhitung dulu ya. Ketika nanti Ibu mengucapkan 1, 2, 3, yang nomor 3 ini tepuk tangan, lalu 4, 5, 6-nya tepuk lagi, terus 7, 8, nanti 9-nya tepuk ya. Berarti kelipatan 3. Iya, kelipatan 3, betul sekali. Nanti yang nggak fokus bisa menyebutkan nama temannya yang di sini, gitu ya. Oh ya, baik Bu, baik. Ya, baik. Dimulai dari sekarang ya. Ya. Dari siapa Bu? Dari Mbak Devi. 1, Loh, 2. dari sini kan Bu? Iya, muter gini. Ulangi lagi ya, Iya, ulangi ya guys. 1, 2, 3. Kak, Salah, nggak usah pakai. Gini. Nggak usah pakai 3, langsung Saya tahu aja. saya. Ya.
7, 8, 9. Ya. Ayo silakan Mbak Ila menyebutkan. salah. Ini namanya Mbak Ibras dari IPA. IPA 1. Kalau Mbak ini namanya Mbak Revi dari IPA 2. Kalau ini Mbak Devi dari IPA 5 dan Ibu Fuada. Ya. Oke, kalau begitu sudah kenal semuanya ya berarti di sini ya. Sudah, Bu. Kalau begitu saya sebagai pemimpin kelompok ya di sini. Ya. Jadi perannya saya yaitu sebagai fasilitator saja untuk membantu teman-teman yang di sini, Bapak yang di sini untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Lalu di sini Ibu akan menginformasikan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi di konseling kelompok ini mungkin teman-teman hanya tahu nama konseling kelompok ya, belum tahu apa itu pengertian dari konseling kelompok. Ya. Jadi di konseling kelompok ini yaitu pemberian bantuan oleh saya konselor. Nanti juga di sini syaratnya itu harus berbanyak. Maksudnya itu terdiri dari 3 sampai 6 orang seperti itu biasanya. Bisa lebih juga tergantung nanti kapasitas yang akan diterima di konseling kelompok ini. Jadi di sini kita akan rame-rame untuk membahas satu permasalahan yang sama. Seperti itu ya, seperti yang ada di pamflet kemarin yang disebar, yang kalian sudah mendaftar, itu sudah tertera tuh permasalahannya ya. Jadi dengan permasalahan yang sama, dengan teman-teman di sini akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman untuk kalian diharapkan di sini juga dapat menyelesaikan masalah kalian sendiri dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman sudah merasa sudah selesai dengan permasalahannya berdasarkan dari cerita-cerita atau pengalaman dari teman-teman, itu juga bisa meninggalkan atau tetap di sini. Nanti tergantung kesepakatan yang akan kita buat nanti di akhir sesi seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Jadi tujuannya di sini itu untuk menyelesaikan permasalahan kalian dengan kita berdiskusi, bersharing gitu ya. Intinya seperti itu. Lalu untuk sifat pertemuannya ini wajib ya teman-teman diketahui. Pertemuan di sini itu wajib. Jadi ketika nanti teman-teman ada yang tidak hadir, misalnya nanti kita sepakati di akhir nanti atau diberi sanksi atau seperti apa. Lalu untuk selanjutnya Ibu akan menanyakan ketersediaan kalian. Kita kan sudah berkumpul nih tadi ya, sudah berjalan 10 sampai 15 menit mungkin ya. Mungkin di sini ada yang merasa kurang cocok atau seperti apa, boleh diceritakan ya, boleh dibicarakan seperti itu. Ibu akan menanya satu-satu ya. Iya. Ya, kalau begitu mulai dari Mbak Devi, apakah ingin melanjutkan mengikuti proses konseling atau ingin berhenti sampai di sini? Ingin melanjutkan. Oh, ingin melanjutkan. Kenapa Mbak Devi? Karena di konseling ini saya ingin mencari permasalahan saya dalam konseling ini yang sesuai dengan yang ada di pamflet, sesuai dengan permasalahan saya. Ya, ingin mencari solusi dari permasalahan yang sudah Mbak Devi alami. Itu ya. Terus lanjut Mbak Ila? Ya, saya akan melanjutkan dan saya ingin Iya, nggak apa-apa, dinyamankan dulu duduknya. Saya ingin melanjutkan karena permasalahan saya sesuai dengan pamflet yang Ibu sebarkan. Oh ya, berarti sama ya kayak Mbak Devi ya, intinya Iya. ingin melanjutkan dengan permasalahan yang sudah sesuai dengan pamflet yang saya sebarkan. Lalu Mbak Revi? Saya ingin keluar dari kelompok ini. Kenapa Mbak Revi? Karena saya merasa tidak nyaman aja, Bu. Oh, Sama tidak nyaman. teman-temannya. Tidak nyamannya kenapa? Kan teman-teman saya lihat-lihat itu teman-teman itu lebih aktif ya, Bu ya. Iya. Dan saya itu kurang percaya diri gitu, Bu. Kurang percaya diri. Iya. Atau kurang percaya dirinya kenapa nih? Apakah dari Mbak Revi ini takut rahasianya disebarkan oleh teman-teman atau seperti apa? Saya lebih ke pendiam ya, Bu ya. Jadi saya itu merasa gimana gitu, Bu. Iya. Ya nanti akan saya jawab ya pertanyaan Mbak Revi tadi. Sebelumnya Mbak Nibras nih, apakah ingin melanjutkan atau
Iya, saya ingin melanjutkan sih Bu, soalnya kan sudah tahu juga itu apa, pingin tahu kayak dari sudut pandang orang-orang gitu loh tentang masalah saya. Kan biasanya kalau saya cerita sama orang lain itu kan kurang gimana ya, kurang terpercaya atau trusted gitu loh. Kalau di sini kan insya Allah kan nggak ada apa ya, nggak dibocorin ke siapa-siapa. Itu kan kayaknya ya. Iya, iya, Ibu akan menjawab dua pernyataan dari Mbak Nibra sama Mbak Revi ya. Di sini juga nanti Ibu akan menjelaskan tentang asas Mbak. Jadi di sini kita melakukan konseling itu tidak hanya melakukan konseling saja, tidak hanya sebagai tempat curhat atau saling bertukar cerita untuk curhat ya. Jadi di sini kita akan ada 3 asas, yaitu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, sama kerahasiaan. Ini yang paling penting. Jadi di asas keterbukaan ini diharapkan Mbak Devi, Mbak Ila, Mbak Revi, sama Mbak Nibras terbuka cerita kepada Ibu dan berbagi pengalamannya kepada teman-teman supaya nanti ketika proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Ketika nanti ada sesuatu yang ditutup-tutupi, maka itu akan juga menghambat proses konselingnya. Lalu untuk asas kesukarelaan itu asas kesukarelaan di mana Mbak Devi, Mbak Ila, Mbak Revi, sama Mbak Nibras ini sukarela untuk mengikuti konseling pada hari ini seperti itu. Jadi tidak ada paksaan nih dari Ibu, kan nggak terpaksa ya kalian Ya, datang enggak Bu, sendiri. keinginan saya sendiri. Ya, itu asas kesukarelaan namanya. Kalau asas kerahasiaan ini yang paling penting yaitu diharapkan teman-teman di sini itu dapat menjaga rahasia, Jadi di sini kan kita berbanyak nih ya, nggak satu dua orang aja. Jadi kita akan mendengarkan, Mbak Devi akan mendengarkan cerita dari Mbak Ila dan sebaliknya ya. Jadi diharapkan nanti Mbak yang di sini akan menjaga rahasia ya. Jadi Ibu ingin teman-teman yang ada di sini berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dari teman-teman kalian semua. Seperti itu ya. Gitu Mbak Nibra. Jadi kalau di proses konseling ini tidak usah takut, tidak perlu khawatir, ceritanya akan disebarluaskan seperti itu. Terus untuk jawaban pertanyaan dari Mbak Revi ya, Mbak Revi kan takut ya karena Mbak Revi itu terlalu pendiam. Jadi di sini kita juga dituntut untuk berperan aktif semuanya. Jadi misal nih nanti Mbak Revi bercerita, lalu nanti juga ada proses diskusi misalnya. Jadi nanti kita juga akan saling memberikan pendapat. Jadi Mbak Revi nggak perlu takut, nanti ada Ibu ada di sini. Jadi teman-teman nanti juga nggak perlu menjudge atau memandang rendah Mbak Revi karena Mbak Revi pendiam ya. Jadi nanti kita di sini juga saling membantu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Seperti itu Mbak Revi, gimana? Sudah dapat diterima? Ya, berarti masih mau lanjut ya? Iya, masih mau lanjut Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Terus? Ya, nggak apa-apa cerita-cerita loh Mbak Devi loh, nggak apa-apa. Terus tuh Bu, iya lucu emang. Ya, Mbak Revi kan sudah melaksanakan dari pendaftaran terus wawancara juga kan, prosesnya kan sudah panjang. Sayang kalau Mbak Revi meninggalkan pada konseling kelompok ini seperti itu. Terus untuk setelah ini Ibu akan menanyakan satu persatu untuk harapan keberhasilan dari proses konseling ini. Mungkin dari Mbak Nibras dulu. Dari konseling ini Mbak Nibras itu berharap seperti apa sih ketika Mbak Nibras nanti keluar dari kelompok ini? Ya, saya berharap kan udah tahu permasalahannya itu kan dari semua, mungkin temanya sama ya, kayak temanya sama tapi kan memiliki masalah yang berbeda-beda. Mungkin dari ceritanya mereka bertiga ini nanti bisa kayak sharing cerita gitu loh Bu, jadinya tahu oh iya ternyata nggak aku sendiri ya yang mengalami ini, oh iya ternyata nggak sesedih itu ya, kayak gitu. Harus apa ya, jadi tahu pakai kan ada ibu juga yang akan mengarahkan kita bagusnya kayak gimana, atau mengarahkan nanti apa yang harus diambil atau gitu lah Bu. Jadinya kayak cerita-cerita sama teman-teman biasa gitu.
Ya, jadi Mbak Nipras ini ingin berharap dengan konseling kelompok ini Mbak Nipras lebih bisa mengetahui dari permasalahan-permasalahan teman-temannya di sini, bisa saling bertukar cerita gitu ya Mbak Nipras ya. Juga kan di sini juga di konseling ini kan nggak hanya bercerita saja, cuma kan sudah ada asas kerahasiaan nih misalnya dari Mbak Nipras mungkin lebih ya lebih percaya sama teman-temannya di sini. Gitu. Jadi teman-teman di sini juga diharapkan menjaga kerahasiaannya ya. Ya. Lanjut untuk Mbak Revi, gimana Mbak Revi? Kalau harapan saya sih lebih ke menambah dan meningkatkan kepercayaan diri saya Bu ya. Lalu saya berharap untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Gitu ya, berarti Mbak Revi ini ingin meningkatkan kepercayaan diri Mbak Revi untuk bertemu dengan teman-teman ini kan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri Mbak Revi ya. Mbak Revi bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman di sini seperti itu. Lanjut Mbak Ila, gimana? Harapan saya harapan saya mengikuti bimbingan ini supaya saya lebih berwawasan, kayak lebih banyak share sama teman-teman gitu dan menjaga rahasia. Oh iya. Jadi Mbak Ila ini itu ya di sini ingin bertemu dengan banyak teman nih, misalnya menambah relasi gitu ya Mbak ya. Ya lanjut Mbak Devi, gimana Mbak Devi? Harapan saya sih Bu ya, saya kan dari permasalahan yang Ibu sebarkan pamflet tadi, saya ingin menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan pamflet yang Ibu sebarkan. Itu kan juga termasuk permasalahan yang saya alami sekarang. Nah, jadi harapan kedepannya saya lebih percaya diri, nggak insecure dan lebih kayak kayak ada yang menolak saya lebih tidak mementingkan anggota tadi. Oh iya. Ya berarti Mbak Devi ini sesuai ya permasalahannya Mbak Devi dengan di sini ya. Ya kalau begitu lanjut ya untuk pembentukan kelompok di sini. Jadi kita sudah melaksanakan tadi perkenalan, terus lanjut juga dengan harapan keberhasilan ya. Di sini kita akan melakukan pembentukan kelompok nih. Jadi kita akan menyepakati untuk pembentukan kelompok. Ini ada 2 tipe kelompok yang perlu kalian ketahui. Jadi ada kelompok terbuka sama kelompok tertutup. Apa itu bedanya? Ya, Ibu akan menjelaskan ya untuk kelompok terbuka ini. Jadi ketika nanti misalnya Mbak Nipras sudah masalahnya sudah selesai, Mbak Nipras boleh nih keluar. Jadi ketika Mbak Nipras merasa sudah dirinya lebih baik, sudah mendapat saran-saran dari teman-teman dan Mbak Nipras sudah merasa dirinya lebih baik, itu nanti Mbak Nipras boleh keluar dan akan ada anggota kelompok lagi yang masuk. Tapi untuk kelemahannya di kelompok terbuka ini akan kan terjadi pergantian itu ya, terjadi keluar masuk anggota kelompok seperti itu. Itu minusnya kalau di kelompok terbuka. Tapi kalau menyesuaikan lagi ya Bu ya. Iya, nanti menyesuaikan lagi, masukkan diri lagi. Terus untuk kelompok tertutupnya itu ketika Mbak Nipras misalnya sudah menyelesaikan masalah nih, tapi tetap di sini seperti itu. Jadi kelompoknya itu setiap anggota kelompok harus mengikuti dari awal sampai akhir sesi nanti. Misalnya ada empat pertemuan ya, jadi harus mengikuti empat-empatnya, tidak keluar masuk gitu. Jadi untuk keuntungannya di kelompok terbuka ini kita akan lebih mengenal lagi, lebih saling sharing lagi, lebih mendalam. Jadi ketika nanti ada tidak terganggu dengan keluar masuknya anggota seperti itu. Setelah penjelasan Ibu tadi sudah ditangkap ya, sudah bisa difahami? Bisa. Kalau terbuka itu keluar masuk gitu ya Bu. Tapi kalau tertutup itu stay berempat aja. Iya, gitu. Tidak ada anggota yang keluar atau tidak ada anggota yang masuk lagi. Iya. Sampai masalahnya selesai. Iya, seperti itu. Jadi gimana untuk Mbak Devi memilih kelompok terbuka atau tertutup? Kalau saya sih lebih ke tertutup juga. Oh, Mbak Devi tertutup. Iya. Saya catat dulu ya. Karena tertutup itu kan takutnya nanti kan rahasia kan. Iya. Rahasiaan. Nanti kalau yang sudah terselesaikan, misal nih Mbak Nita sudah selesaikan masalahnya, dia keluar nanti takutnya dia nanti itu menyebarkan kayak gimana, kayak kurang takut gitu ya, kekhawatiran Mbak Devi. Jadi kalau saya sudah selesai, saya tetap mengikuti proses itu dan saya lebih ternyata gini, ada yang lebih
lebih bermaksudnya lebih Iya. dalam lagi dari saya, jadi saya bisa mengambil hikmah yang dari mereka gitu. Ya, jadi Mbak Devi memilih tertutup ya, karena dengan alasan Mbak Devi dapat mengambil permasalahan yang mungkin lebih mendalam gitu ya dengan permasalahan-permasalahan itu. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan dari Mbak Devi juga seperti itu ya. Lanjut Mbak Ila mau memilih kelompok terbuka atau tertutup? Oh iya, oke, tertutup aja. Mengapa Mbak Ila? Ya sama seperti kayak Mbak Devi gitu. Oh, sama seperti Mbak Devi. Ingin dapat cerita lagi dari teman-teman gitu ya, tidak keluar masuk dari untuk anggota lain gitu ya. Iya, oke. Terus untuk Mbak Revi? Tertutup dulu. Mau tertutup juga. Kenapa Mbak Revi? Karena biar bisa tahu masalah-masalah teman-teman yang lain. Itu. Ya. Ya. Lanjut untuk Mbak Nibras. Saya ingin terbuka, Bu. Oh, yang terbuka. Kenapa Mbak Nibras? Soalnya kan kalau misalnya terbuka itu misalnya udah selesai masalahnya, itu kan bisa masuk kan. Iya. Bisa banyak Bisa. orang, jadinya itu menurut saya pandangannya jadi banyak gitu loh Bu, dari masukannya jadi orang banyak kan, bisa masuk lagi soalnya kan. Iya, bisa masuk lagi. Iya. Terus juga kalau di kelompok terbuka juga dapat apa ya? Dapat menambah teman lagi gitu. Iya. Jadi kan ketika ada yang keluar Jadi nanti juga lebih seru, akan Bu. masuk. Iya. Seperti itu ya Mbak Nibras ya. Iya, jadi kan enak ramian, jadi itu kita lebih terbuka gitu wawasannya. Oh iya. Soalnya kan Banyak. Jadi Iya. Mbak Nibras bisa mengambil semua pengalaman dari teman-temannya yang Benar. sudah ada tadi gitu ya. Benar, Bu. Iya. Iya. Terus Gitu. kan di sini kan tadi teman-teman sudah memilih tertutup nih. Terus gimana enaknya ini? Ya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman milih tertutup, ya saya ikut aja, Bu. Apakah Mbak Nibras tidak keberatan? Tidak keberatan sih, Bu. Kalau tertutup juga bagus kan, karena kita jadinya itu lebih kayak akrab, enak. Misalnya kayak berempat aja, jadinya Chemistry. jadinya mungkin mengulik jadinya lebih mendalam gitu loh, dari pihak satu ke pihak lain. Iya, kalau kelompok terbuka kan nanti agak susah ya. Iya, Bisa mungkin lagi. sedikit ngomong waktunya nggak sampai yang ke 10 misalnya, sampai ke sana besok jadinya tambah nggak konsentrasi, nggak sih Bu? Iya, benar. Kalau kelompok terbuka emang seperti itu. Jadi kelompok terbuka Kepotong. ya bisa mungkin kemakan waktu gitu ya antara Iya. orang masuknya nanti. Iya. Seperti itu. Oke, berarti di sini sudah sepakat untuk melakukan proses konseling ini dengan kelompok tertutup? Iya, sepakat Bu, saya Bu. Oke, untuk kelompoknya kelompok tertutup ya. Terus untuk frekuensi pertemuan nih, pertemuannya ini dilaksanakan 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali? Kalau 2 minggu sekali mungkin dilaksanakan mungkin pada hari weekend atau seperti apa gitu. Pulang sekolah enggak sih ya? Pulang sekolah. Iya Bu, jangan weekend itu enaknya tidur. Oh, waktunya me time. Iya. Me time gitu ya. Iya Bu. Mending pulang sekolah ya. Drakoran Bu. Pulang sekolah hari apa? Kalau saya mengusulkan hari Kamis. Mbak Ibras hari Kamis. Iya. Mbak Revi. Hari Kamis juga. Hari Kamis juga. Mbak Ila. Hari Jumat. Mbak Revi. Kamis Jumat boleh. Bebas ya Mbak Devi ya, mengikuti saja. Ya. Tapi kan kalau Jumat ini pulang sekolahnya kan lebih awal. Mungkin bisa dilaksanakan pada hari Jumat misalnya. Itu bisa dilaksanakan habis zuhur. Kalau hari Kamis kan pulangnya agak sore ya, soalnya Iya kan Bu, nanti takutnya kemalaman kan. ada kan bimbel juga. Iya, soalnya. saya les kumon Bu. Nah iya itu kan ada les. Jadi gimana sepakat untuk hari Jumat. Nah, habis Jumatan ya berarti ya. Iya, habis Kan Jumatan terus kita kan juga cewek-cewek sih gitu ya. Iya. Kan enggak apa-apa. Bu, tempatnya di mana Bu? Sebentar. Oh iya, maaf. Terus untuk durasi pertemuannya ini kita sepakati ya, kan untuk konseling kelompok ini bisa terlaksana antara 30 sampai 45 menit. Seperti itu. Sebentar ya Bu. Iya, mau lama berapa lama, Mbak? Jadi ini kalau sudah waktunya 45 menit Saya nggak kerasa Bu.
waktu kehidupannya ganti. Iya, nanti jadinya pengumumannya di itu hari Jumat setelah sesuai kesepakatan tadi. itu boleh tanya nggak? Iya, boleh silakan. Itu misalnya sampai kapan sih? Maksudnya misalnya Sama konselingnya itu loh, durasinya kan 45 menit. Nah, sampai selesai konselingnya itu berapa pertemuan? tergantung kalian juga nanti seperti itu, bisa tergantung kalau masalahnya mungkin sudah dianggap sudah selesai ya itu sudah selesai seperti itu. Terus untuk tempatnya ini enaknya di mana, di tempat terbuka atau tertutup. Misalnya di tempat terbuka itu seperti di kafe atau di taman seperti itu ya. Terus kalau tempat tertutup itu misalnya di ruang BK atau di lab BK seperti itu. Jadi ya. teman-teman ini memilih di tempat yang mana. Mulai dari Mbak Ibras nih. Oh, kalau saya suka yang terbuka, Bu. Terbuka. Kalau di kafe gitu kan enak, Bu, sama bau kopi. Jadinya itu lebih kayak refreshing. Ya, Mbak Ibras suka sama kopi tak? Iya, sangat relaksasi dong. iya, Bu, saya suka sekali sama kopi. Setiap hari minum kopi. Itu lambungnya nggak apa-apa, Mbak? Alhamdulillah, masih belum tahu ya. Semoga baik-baik saja. Iya, amin. Nah, terus untuk Mbak Revi maunya di tempat Yang tertutup aja. yang tertutup aja, karena Mbak Revi ini pendiam, teman-teman. Iya, kamu harus banyak berteman dengan aku. Jangan. Terus untuk Mbak Ila, di luar di dalam nggak apa-apa, Bu, terserah. oh gitu, Saya pasrah. Iya. Mbak Devi, Kalau saya sih lebih ke tertutup, karena kalau di luar tuh takutnya terganggu kayak bising-bising. Tadi kita contoh di kafe ya, Iya. ada musik-musik Iya, gitu. terus bising-bisingan mobil-mobil tin 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 gitu. Ya, jadi kayak lebih kurang fokus Iya. aja, Bu. Kalau tertutup kan enak, saya Iya. mendengarkan, oh ini permasalahannya gini-gini. Kalau terbuka lebih ketakutnya ada bising-bisingan dari luar. Iya betul katanya Mbak Devi. Kalau terbuka emang minusnya itu di situ ya teman-teman. Iya. Jadi kita takut juga untuk rahasia kita juga akan terdengar nih, misalnya terdengar dengan orang lain gitu ya. Nanti kan takut ya kalian. Iya. Seperti itu mungkin nanti ada orang yang dikenal terus tahu sama informasi itu kan takut gitu ya, khawatir gitu ya. Iya. Itu untuk tapi tempat tertutup ini juga nanti mungkin lebih nyaman gitu ya, mungkin di dalam ruangan bisa lebih dingin misalnya, suhunya lebih enak gitu kan, membuat kalian juga nyaman seperti itu. Benar sekali. Bu, kalau sekali-sekali gak apa-apa, Kak, Bu. Kayak ya setuju tertutup, tapi sekali-sekali biar gak bosan gitu loh, Bu. Oh gitu, nanti ada pertemuan misalnya pertemuan ketiga di kafe Iya. gitu supaya tidak bosan. Iya, gitu kan. tapi kafe yang sepi, Bu. Kafe yang seperti Iya, ada refreshing. ada, saya punya. Oh iya. Gimana teman-teman? Iya, Seperti boleh, itu. Bu. Ketika Iya, nanti Bu. sudah melaksanakan pertemuan kedua, bisa dilaksanakan juga di tempat yang tertutup. Biar yang tidak bosan juga dengan suasana. Sudah setuju semuanya? Ya. Setuju tidak, teman-teman? Setuju. Untuk Mbak Revi nggak apa-apa kalau di tempat terbuka. Iya, gak apa-apa, Bu. Mencoba suasana baru. Iya, ya, Mbak, benar, ya? Kak. Bosan ya, Bu, ya? Iya, harus semangat. Iya, betul betul. Mbak Nibras ini sangat semangat sekali sepertinya ya. Iya, Bu. Kayaknya ini cerewet deh. Semoga. Ya kita lihat saja nanti ya. Iya. Terus setelah itu kita juga akan menyepakati nih untuk kehadiran dari teman-teman di sini. Untuk kalau tidak hadir ini akan diberi sanksi seperti apa? Misalnya diberi sanksi membelikan minuman atau membelikan makanan. Boleh. Seperti itu. Ya, Boleh, Bu. Saya punya Boleh. saran. Ya. Beli kopi. Beli kopi. Teman-temannya konsumsi kopi semua tak? Iya, suka. Saya tidak, Bu. Nggak suka kopi. Maca wes. Nggak suka. Soalnya juga traktir. Iya, traktir minum. Traktir makan. Iya. Jajan buat nyemil-nyemil gitu loh. Oh, ketika konsumsi. Iya. Iya. Sambil dengerin sama. Oh, gitu. Gak apa-apa, Kak. Sepakat semuanya. Iya. Oke, sanksinya berarti beli snack ya. Iya. Snack. Terus untuk kehadirannya ini wajib dihadiri ya ketika nanti melaksanakan proses konseling. Iya. Seperti itu. Jadi untuk waktunya di sini apakah
ada kesepakatan nih dari kalian, ketika nanti terlambat berapa menit itu baru dikasih sanksi seperti itu. Kalau terlambat 15 Tanya, Ya, kalau silakan. jika kan hari Jumat kan ya mengadakan konselingnya, jika salah satu dari teman-teman yang sakit gimana ya Bu? Kalau sakit mungkin bisa ditoleransi ya teman-teman ya, karena emang kan nggak bisa ya kondisinya dipaksakan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kegiatan bisa boleh dikomunikasikan lagi, jadi nanti bisa mengikuti meskipun terlambat mungkin maksimal 15 menit ya teman-teman, atau ada waktu lagi. Apa boleh diganti hari ya Bu ya? Kayak kan sakit dari Jumat, kalau ganti hari Minggu atau hari yang lain, apakah boleh? Gimana ini teman-teman? Ya lihat jadwalnya dulu Bu. Oh, gitu. Siapa tahu misalnya dia sakit Jumat ya kan, sakitnya Jumat terus habis itu kalau Minggu kan me time Bu, juga bisa. Kalau digantinya weekday terus teman-teman setuju ya bisa. Oh ya, berarti Pokoknya jangan weekend. ya, berarti no weekend ya ini Ya, ya. no weekend ya Oke, teman-teman. kalau begitu, jadi Iya. kalau misalnya ada yang sakit terus nggak bisa atau ada kegiatan bisa diganti hari tapi weekday ya teman-teman. Nanti untuk selanjutnya bisa mungkin teman-teman juga menyempatkan waktunya di hari itu seperti itu ya. Oke. Terus untuk sikapnya ketika nanti kita kan akan berbagi pendapat nih, akan berdiskusi. Kita juga kan nggak enak ya kalau teman ketika lagi ngomong terus kita juga nyeplos gitu ya. Makanya disilakan juga nggak enak ya, pasti sakit hati juga. Iya benar. Di sini kita akan sepakati ketika nanti akan berbagi pendapat, apa yang dilakukan, entah itu mengangkat tangan atau entah itu gini atau seperti apa gitu ya. Gimana enaknya teman-teman? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan, Bu. Mengangkat tangan aja ya. Iya. Oke. Saya punya usul. Kayak gitu. Kalau saat teman saat berbicara langsung angkat tangan gitu ya Bu ya. Ya, ketika teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya, langsung nanti angkat tangan untuk bergantian untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, Seperti itu ya. saya izin menambahkan gitu ya Bu ya. Ya, seperti itu. Terus berarti itu tadi instruksi Ya. gitu ya. Instruksi saya izin menambahkan Ya, gitu ya. seperti itu. Oke. Terus untuk kerahasiaannya juga di sini Ibu ingin teman-teman ini berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dari teman-teman yang ada di sini. Jadi kan nggak enak ya kalau misalnya Mbak Devi ceritanya disebarluaskan teman-teman seperti itu ya. Oke. Terus untuk di sini saya harapkan Mbak Devi, Mbak Ila, Mbak Revi sama Mbak Nibras berkomitmen mengikuti proses konseling ini dari awal sampai akhir. Kita juga kan tidak luput dari kesalahan ya. Jika teman-teman atau ibu juga punya salah, nanti bisa dibicarakan. Kita juga saling memaafkan ya. Kita juga akan saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di diri kalian. Jadi di sini kita juga saling membantu, tidak perlu saling menjudge satu sama lain. Kita di sini juga saling menolong untuk membantu. Kita juga kan manusia biasa ya, manusia sosial yang membutuhkan orang lain. Iya, seperti itu. Oke, kalau begitu untuk memastikan nih sebelum masuk ke tahap selanjutnya, tahap inti atau kegiatannya kita melaksanakan konseling kelompok, Ibu akan menanyakan satu persatu nih kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Gimana untuk Mbak Devi, sudah siap untuk melanjutkan tahap selanjutnya? Siap. Insya Allah siap. Untuk Mbak Ila? Insya Allah siap. Mbak Revi? Insya Allah siap. Mbak Nira? Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah sudah siap semua ya berarti ya. Iya, ini ya. iya. Apakah tidak ada rasa takut nih di sini? Kan baru kenal nih sama ya teman-teman kalian ini, apakah merasa takut rahasianya terbongkar atau pernah ada konflik antara satu sama lain seperti itu? Apakah pernah ada konflik antara kalian? Enggak, Bu. Kayaknya baru kenal. Iya, kan beda kelas semua. Iya. Saya ini IPA 1, ini Iya. IPA 2, ini IPA. Aku Oh iya, ini IPA 2, ini IPA 5, ini IPS. Iya. Jadi nggak kenal. Ya, berarti Saya nggak kelas ada- 12, ini nggak tahu kelas berapa. 11. Iya, kelas 12. Kelas Aku 12. itu. Kelas 12. Itu konsulennya Bu Fuad. Kelas berapa? Iya, teman. Kelas itu. Ya, berarti Langsung dari nggak boleh gitu dong. Iya, iya. Sama-sama anggota.
Mbak Libras ini sangat lucu sekali ternyata. Iya. Ekstrovert Iya, banget. iya. Ceria banget. Oh kan belum tahu nanti ceritanya sedih. Oh. Nanti saling cerita ya. Kita Nanti saling cerita. bisa itu saling Alah. merangkul satu sama lain. Iya, baik, betul. Berarti di sini aman ya, tidak ada konflik antar pribadi ya. Berarti di sini kalian juga saya lihat di sini teman-teman sudah sangat akrab nih sepertinya. Langsung Iya, Bu. akrab Iya, gitu ya. Bu. Soalnya anaknya kayaknya seru-seru. Iya. Ini lucu. Iya, kamu juga lucu. Kamu Iya. lebih lucu. Iya, Mbak Revi sudah mulai bisa adaptasi sama suasana. Iya. Alhamdulillah. Ditingkatkan lagi ya Mbak Revi ya. Iya, Bu. Ini sudah baik sekali. Oke, nah ketika iya boleh minum aja nggak apa-apa Mbak Libras. Sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, mau pemanasan dulu ya. Mungkin teman-teman di sini sudah merasa ngantuk atau capek gitu ya. Bener, Bu. Udah ngantuk Iya. gitu ya. Iya, Bu. Saya kan dingin ya, Bu. Jadinya Iya. kayak kedinginan, Bu. Iya. Ini ada bantal. Jadi Waduh, ya belum waktunya tidur Mbak Libras. ya maaf ya. Oke, kalau begitu main game lagi ya kayak tadi aja ya. Oke. Tapi yang cepet, Bu. Iya. Lama banyak Iya. Ya sabar dong. Iya, maaf ya. Oke, kalau gitu masih ingat kan ya gamenya seperti apa tadi? 3, Iya, 6, Bu. 9. Kelipatan 3. Iya. Ya, Ibu. Konsentrasi. Oke, kalau begitu Gimana? Menambahkan aja. Kalau tadi kan kelipatan 3, sekarang pindah kelipatan berapa gitu. oke, kalau begitu boleh kelipatan 2. enggak terlalu gampang dong kalau kelipatan 2. Kelipatan 4 ya. Oke. Kalau gitu Mbak Libras nih yang memimpin, silakan. Sangat Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. iya. Kelipatan 4. Iya. Oke, kalau gitu ganti kelipatan 5. Saya memimpin. Oke, Konsentrasi. konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. lucu banget. Saya terus. Iya. Begitu. Kelipatan 4 saya kelipatan 5 aja. Lu nama aja loh, Bu. Ini aja loh. 3. Enggak kelipatan 5 tapi Ibu Fada enggak ikut. Oh, gitu ya, nggak apa-apa. Kalau gitu saya memimpin aja ya berarti ya. Ya enggak saya sih. Udah mau nyamuk. Oke, kalau gitu konsentrasi. Mbak Libras. 1, 2, 3, 2. Masih belum fokus ini ternyata. Ayo, lagi. Konsentrasi, Mbak Ila. 1. Dari 2. Dari mana? Kan dari aku tadi terus Oh, iya. Ayo, mulai ya. Konsentrasi, Mbak Revi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Iya. Good job. Kalau udah konsentrasi kan enak untuk melanjutkan tahap selanjutnya seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Siap, Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita akan melaksanakan konseling kelompok pada hari ini dengan tema kepercayaan diri ya. Iya.